Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa. Oke. Masih tetap semangat ya untuk menerima pembelajaran. Oke, pesan ibu, walaupun kita belajar daring, belajar dari rumah, tetap semangat ya. Oke, masih ingat lagu kemarin? Kamu maunya ngapain? Kamu sukanya ngapain? Ayo, apa yang kamu suka saat ada di rumah? Ayo jawab yang jujur. Oke, ibu harap jawabannya sudah seperti lagu yang jawabannya, yaitu aku sukanya belajar, aku sukanya membaca karena aku ingin sukses. Baik, untuk melanjutkan materi kita yaitu petunjuk penggunaan, jangan lupa yang ini ya, like dan subscribe, dan kamu juga boleh share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka membutuhkan materi ini dan bisa berguna untuk teman-temanmu juga. Dan tidak rugi untuk berbagi ya. Oke. Next, ada yang tahu apa itu teks petunjuk atau petunjuk penggunaan? Oh, langkah-langkah Bu. Boleh. Cara-cara. Oke, boleh. Oke. Nah, apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang menjelaskan proses menggunakan atau membuat sesuatu. Kata kuncinya di sini adalah proses, ya kan? Kalau proses berarti ada urutan, ada langkah-langkah yang gak hanya satu langkah, ya kan? Ada beberapa tahapan gitu. Tahapan ngapain? Bisa menggunakan alat, ya kan? Misalnya menggunakan sepeda, terserah dalam penggunaan, atau juga bisa dalam membuat sesuatu, misalnya membuat kerajinan tangan, ya kan? Atau membuat dalam masak sesuatu. Apalagi masa belajar dari rumah ini banyak ya yang jadi belajar masak ya. Oke, lanjut. Nah, seserius sesetampan anak muda yang digambar ini mendengarkan penjelasan, demikian juga kamu setampan atau secantik dan seserius itu mendengarkan. Oke, macam-macam teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk penggunaan obat. Nggak hanya obat ya, bisa juga vitamin, ya kan? Jadi kamu sering baca ya, misalnya 3 kali sehari, berarti diminumnya 3 kali dalam 1 hari. Atau juga bisa juga kocok dahulu sebelum diminum. Nah, artinya obat itu akan bermanfaat, akan berfaedah kalau kamu ikuti petunjuk penggunaannya. Jangan salahkan obatnya seperti tidak punya gak berkhasiat pun obatnya. Nah, tapi kamu tidak teratur atau tidak sesuai dengan petunjuk, sama saja kan gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah petunjuk membuat sesuatu. Misalnya membuat mobil mainan, membuat kipas, sederhana, ya kan? Bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu itu atau benda itu? Itulah masuk dalam teks petunjuk. Lanjutannya lagi, melakukan sesuatu, misalnya melakukan gerakan senam ceria atau senam pramuka, atau membuat gerakan renang, ya kan? Jadi ya, dengan harapan si pembaca atau si pelaku dapat melakukan gerakan itu dengan benar atau melakukan gerakan itu dengan benar. Oke. Next, petunjuk denah itu misalnya kamu misalnya pergi ke suatu tempat supaya kamu tahu jalan yang sendiri ada denahnya, atau bisa juga supaya kita tahu posisinya kita ada di mana gitu kan. Oke, saya ini macam-macam teks petunjuk. Next, setelah belajar tentang macam-macam, kita lihat dulu ciri teks petunjuk itu apa ya. Yang pertama, mengandung kalimat perintah. Misalnya gini, kamu baca teks petunjuk misalnya, bukalah bungkusan. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan. Itu kan ada perintah, gitu kan? Oke. Yang kedua, ditulis dengan rinci dan detail. Iya. Misalnya tambahkan garamnya 2 sendok, misalnya seperti itu kan dia. Atau masak sampai benar-benar matang. Jadi dia ada
petunjuknya ditulis dengan rinci dan detail supaya si pembaca atau si pelaku dapat melaksanakan dengan tepat, ya kan? Lanjut, petunjuk itu harus berurutan atau runtun, artinya dari langkah-langkah pertama sampai langkah terakhir berurutan, jangan terbalik-balik, nanti tidak akan maksimal ya, tidak akan tercapai tujuannya. Kemudian dicantumkan hal yang perlu dihindari, artinya yang dilarang supaya tujuan tadi itu tercapai, ya kan? Kalau dilarang berarti jangan dilakukan, ya kan? Yang perlu dihindari. Terus yang kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan deskriptif, artinya singkat gini, tidak perlu sampai pakai paragraf, ya kan? Kemudian dia jelas, si pembaca bisa paham dengan walaupun singkat, dia bisa paham karena dia dengan menggunakan bahasa dengan kalimat yang jelas. Deskriptif atau artinya bisa dibayangkan si pembaca atau si pelaku dengan membacanya itu. Dia bisa membayangkan langkahnya atau bisa membayangkan urutannya bagaimana. Itu deskriptif ya. Lanjut, struktur teks petunjuk bagaimana? Kalau kamu misalnya disuruh buat teks petunjuk memasak nasi goreng misalnya, nasi goreng spesial. Nah, itu judulnya. Lalu buat tujuannya untuk dapat menghasilkan masak nasi goreng dengan rasa yang spesial, itu tujuan. Kemudian alat dan bahan, bedakan alat dan bahan. Kalau alat berarti alat benda-benda yang digunakan untuk membantu proses dari langkah yang akan dibuat. Misalnya kalau tadi bikin nasi goreng, apa alat-alatnya? Wajan, sendok goreng, apa kalau untuk motong dibutuhkan pisau, kenan dan sebagainya. Itu namanya alat. Kalau bahan, jadi kalau karena kita buat nasi goreng berarti bahannya apa? Yang pasti nasi, kecap, bumbu-bumbu dan sebagainya. Jadi bisa bedakan ya, apa itu alat, apa itu bahan. Kemudian langkah-langkah, yang perlu diingat dari langkah-langkah itu ditulis berurutan atau runtun ya, jangan terbalik-balik, nanti tidak berhasil dong, ya kan? Terus penutup ini bisa dalam bentuk kesimpulan, bisa juga sebagai misalnya tadi kalau udah siap masak, misalnya makanan ini cocok disajikan di sore hari, bisa seperti itu. Jadi ya penutup. Oke, sekarang langkah-langkah membuat teks petunjuk. Kalau kamu dapat tugas membuat teks petunjuk, langkah apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, tentukan dulu jenis teksnya. Kamu mau jenis teks apa? Tadi kan di awal sudah kita pelajari macam-macam dari teks petunjuk. Apa itu penggunaan obat kah? Atau membuat sesuatu kah? Atau denak kah? Kan gitu kan? Jadi tentukan dulu jenisnya, apa yang ingin kamu buat. Yang kedua, tentukan tahap-tahapannya. Kalau kamu ragu, kamu boleh tulis dulu di kertas buram misalnya, langkah-langkahnya gimana ya. Dan ketika kamu membuat langkah-langkah itu, kamu ngebayangin, oh setelah ini gininya, oh setelah ini gini kan ya, seperti itu. Jadi itu harus berurutan, oke? Nah, gunakan gambar. Walaupun mungkin tidak wajib, tapi alangkah baiknya atau sebaiknya teks petunjuk itu ada gambar, supaya misalnya gini, ketika kita buat teks petunjuk sementara yang membaca bukan orang yang tahu bahasa Indonesia, nah paling tidak ketika lihat gambar dia bisa paham. Atau mungkin ini lagi booming nih Korea, artis Korea, karena nonton drakor ya kan. Terus kamu pergi ke Korea, kamu pengen masak sesuatu, misalnya masak kimchi campur apa gitu. Nah kamu udah lihat dengan kamu gak tahu tulisan Korea kayak seperti kayu-kayu gitu ya kan, kotak garis-garis. Nah ketika kamu melihat ilustrasi gambarnya, kamu bisa melakukan sesuatu dengan petunjuk. Itu gunanya ada gambar. Oke, selesai materinya. Sekarang untuk tugas, kamu ada 2 tugas. Yang pertama, membuat video petunjuk penggunaan. Kamu bisa misalnya penggunaan
sepeda misalnya, atau penggunaan mungkin ada kamu punya mainan, boleh misalnya gitu kan, direkam, atau beberapa foto di foto di apa, gambar di foto, maksudnya kamu melakukan itu di foto dijadikan satu cerita. Ingat, videonya paling lama 2 menit, tidak boleh lebih, ya kan, kurang boleh. Kalau lebih enggak, supaya jangan keberatan masuk filenya. Kemudian jangan lupa diberi judul, itu petunjuk penggunaan apa gitu. Oke, yang gampang aja. Kalau boleh sih jangan yang berbahaya, misalnya kamu harus mencolokin listrik, kalau boleh nggak usah. Nah, setelah kamu buat videonya, kamu upload ke bagian ini, petunjuk penggunaan 1. Nah, tugas yang kedua yaitu membuat petunjuk penggunaan sesuai gambar. Nah, kamu akan menerima material ini, petunjuk penggunaan. Ada beberapa gambar yang sudah ibu printkan. Misalnya rice cooker, petunjuk penggunaannya 1, siapkan beras, ya kan, masukkan ke dalam wajan di rice cooker. 2, cuci beras. Nah, itu seperti itu, sampai akhirnya proses memasak nasinya bisa terlanjut, ya kan. Juga demikian dengan gambar-gambar yang lain yang harus kamu buat. Nah, selesai kamu buat dan ingat tulisnya langsung di kertas itu ya, dan rapi ya, rapi. Setelah kamu buat, kamu foto, upload ke sini, petunjuk penggunaan 2. Kemudian nanti minggu depan kertas itu dikumpul juga sebagai bukti fisik. Oke, ibu rasa semuanya sudah paham dan dapat mengerjakan tugas. Bye bye, thank you.